Dan malam hari ini kami telah bergabung dengan penyanyi dangdut Fitri Karlina untuk melihat sudut pandang musisi soal pendaftaran musik dangdut sebagai warisan tak benda Indonesia ke UNESCO. Saya akan sapa, halo selamat malam Mbak Fitri, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Dea. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat terus ya Mbak. Mbak, ini ada kabar yang menggembirakan, ternyata Kemenparekraf Iya, rencananya akan mendaftarkan musik dangdut ke UNESCO. Pendapat Mbak Fitri sebagai musisi dangdut seperti apa Mbak? ya pastinya kita semuanya menyambut positif didaftarkannya musik dangdut ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Karena musik dangdut itu sendiri sebagai jati diri, sebagai identitas Indonesia di tingkat internasional. Dan juga yang penting nih, jangan sampai musik dangdut diklaim oleh negara lain. Karena asli dari musik dangdut itu dari Indonesia. Jangan sampai diklaim oleh negara lain. Tapi kalau kita tarik ke belakang ya, Mbak Iya. Fitri, ini kan dangdut ini perpaduan antara musik Melayu dan musik dari India, kemudian tercipta dangdut. Mbak Fitri ini juga sudah ke sejumlah Betul. negara untuk bernyanyi dangdut. Kalau dari respon para penonton maupun dari masyarakat di luar negeri, apakah mereka langsung mengenali nih Mbak, kalau ini musik dangdut asal Indonesia? Ya, sebagian ada yang langsung mengenali, tapi ada sebagian yang curious, ini musik apa gitu kan. Tapi itulah, kita harus terus mempromosikan dan harus terus memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya dangdut, tidak hanya di Indonesia, tapi juga untuk tingkat internasional. Apalagi sekarang pemerintah sangat getol untuk mendaftarkan musik dangdut ke UNESCO. Makanya tidak hanya di Indonesia-nya sendiri, kita itu benar-benar melestarikan. Tapi kita juga harus bawa keluar, memperkenalkan bahwa ini loh dangdut Indonesia. Karena kan The King of Dangdut sendiri bilang dalam lagunya Viva Dangdut, dangdut itu terinspirasi dari musik Melayu, musik Hindi, dan Barat. Dan terjadilah yang namanya itu dangdut. Dangdut itu populer di Indonesia. Dangdut sangat mewakili budaya Indonesia. Tapi selama ini kan ya exposure di luarnya itu yang aku lihat masih sangat kurang ya. Makanya secara saya dan juga teman-teman dari Indopop Movement kemarin juga sangat-sangat mensupport gerakan ini dalam wujud nyatanya, yaitu konser dangdut Indonesia di lokasi yang memang exposure-nya sangat tinggi, yaitu Times Square, New York. Iya, kemarin di Times Square Mbak Fitri nyanyi dan yang berjoget lumayan banyak ini. Hampir semuanya yang datang di sana ya. Iya, itu banyak banget, Mbak. Bahkan ribuan, puluhan ribu orang yang hadir di sana, dan itu mayoritas memang bule dan juga para wisatawan yang hadir di sana. Sekaligus juga diaspora Indonesia yang ada di sana. Kenapa kita milih New York? New York itu adalah kan rumah dari PBB, ya, induk dari UNESCO. Nah, di sana kita suarakan bahwa this is dangdut. Dangdut is the music of Indonesia, gitu kan, Indonesia country. Jadi apa ya? Kita berharap bahwa semakin kita dekat dengan PBB, yaitu induk dari UNESCO, kita berharap bahwa dangdut itu semakin dikenal bahwa itu dari Indonesia, seperti itu. Mbak Fitri, ini pasar musik dangdut ini kan luas ya, apalagi di dalam negeri ini begitu banyak orang berbagai usia, apalagi di 2022 ini mulai dari anak-anak sampai yang sudah sepuh-sepuh tetap menikmati dangdut dengan sangat nyaman begitu. Mbak Fitri, kalau spesifik membahas soal keuntungan bagi musisi dangdut, jika benar-benar akhirnya musik dangdut sudah bisa didaftarkan di UNESCO. Nah, yang pasti keuntungannya yaitu martabat musik dangdut sendiri itu akan semakin terangkat. Dengan terangkatnya martabat musik dangdut di tingkat nasional maupun internasional, kita berharap kesejahteraan para seniman, para musisi, pencipta lagu dangdut itu juga akan semakin terangkat. Contoh aja K-pop ya di Korea. Kan jadi semakin mendunia, value yang didapat dari musik itu sendiri bisa lebih besar, bisa menghasilkan devisa juga untuk negara. Jadi sebenarnya efeknya sangat luas, tidak hanya kepada para seniman musik dangdut itu sendiri, tapi untuk negara pun juga akan bisa menghasilkan yang luar biasa.
Karena kan semakin dilestarikan akan semakin mensejahterakan. Baik, semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Mbak Fitri, terakhir, Betul. ini kalau misalnya akhirnya bisa didaftarkan, kemudian memang dangdut sebagai musik asli Indonesia, ada PR-PR tertentu nggak Mbak soal bagaimana aturan royalti dan lain-lain? Karena kan kita lihat yang menciptakan musik dangdut tentunya ada banyak musisi, ada banyak orang yang berkarya dan mencari rezeki dari musik dangdut. Betul, jadi kalau untuk masalah copyright, kita sudah bahas itu sendiri. Kita akan tergabung dalam PAPRI, Persatuan Artis Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia untuk masalah copyright-nya. Bahkan kita juga sudah menyuarakan itu kepada pemerintah untuk masalah perlindungan hak-hak, yaitu tidak hanya sekedar perlindungan copyright penciptaan musik, termasuk penampilan kita pun juga bisa terlindungi. Dan ini juga perlu peran serta kerjasama antara musisi, seniman, dan penyanyi dangdut itu sendiri dengan pemerintah pastinya. Dan karena kan undang-undang yang buat kan pastinya dari pemerintah ya. Jadi kita juga berharap karena musik ini tidak hanya sekedar hiburan, tapi bisa menjadi pusat devisa untuk kesejahteraan Indonesia juga. Jadi memang harus benar-benar dilindungi seperti negara-negara maju yang lainnya, bahwa musik itu tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga ada value yang bisa mesejahterakan tidak hanya sebagai musisinya, sebagai personal individunya, tapi juga untuk negaranya. Boleh, Mbak Fitri, sebelum kita tutup dialog malam hari ini, penonton pasti rindu mendengarkan Mbak Fitri menyanyi dangdut sedikit aja Mbak, silahkan. Oke, Mbak Dea ikutan joget ya. Oke. Oke, ini lagu saya. ABG tua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita, wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. Wah, langsung satu studio di sini langsung ini ya tersenyum ya, apalagi kalau liriknya ABG tua langsung pada sadar nih Mbak Fitri. Iya dong. Jadi ini dangdut ini kan ibaratnya walaupun di luar negeri ini masih dikenal ibaratnya kayak ABG, tapi di Indonesia itu kan sudah tua ya, maksudnya Betul. sudah sangat senior. Jadi sudah selayaknya musik dangdut itu diakui oleh dunia sebagai warisan budaya tak benda. Baik, mudah-mudahan segera di-approve ya oleh UNESCO dan memberikan kebaikan tentunya untuk Amin. masyarakat dunia dan juga untuk musisi musik dangdut. Terima kasih ya Mbak Fitri Carlina sudah bergabung di Amin. Showbiz Corner. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.